Kalau lagi lapar, jangan disuguhi cemilan. Kasih yang berat sekalian. Tapi Arsenal, pekan ini cukup ngemil ringan dulu. Lawan enteng, poin penuh di depan mata, dan tiket ke puncak klasmen sudah di tangan. Tapi jangan salah, menu utama mereka musim ini bukan cuma soal menang, tapi soal berubah total. Arsenal akan membuka pekan ketiga Liga Inggris 2025-2026 dengan menjamu Nottingham Forest di Stadion Emirates besok malam. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi The Gunners untuk naik ke puncak klasmen sementara. Saat ini, Arsenal berada di posisi ketiga dengan raihan 6 poin dari 3 laga. Mereka hanya tertinggal 3 poin dari Liverpool yang sudah mengumpulkan 9 poin dan memuncaki klasmen. Karena tampil lebih awal, Arsenal berpeluang menggusur Liverpool dari puncak jika mampu menembangkan Nottingham Forest. Menariknya, meskipun kedua tim nantinya sama-sama mengoleksi 9 poin, Arsenal akan unggul selisih gol plus 5 berbanding plus 4, sehingga berhak duduk di posisi teratas. Secara statistik dan performa, Arsenal sangat diunggulkan. Dalam 5 pertemuan terakhir melawan Nottingham Forest, Arsenal meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya sekali kalah. Di bawah asuhan Mikel Arteta, Arsenal juga menunjukkan stabilitas permainan yang makin matang, dan dukungan penuh dari supporter di Stadion Emirates akan menjadi kekuatan tambahan. Lawan yang akan dihadapi pun bisa dikatakan relatif ringan. Nottingham Forest bukanlah tim yang konsisten di awal musim dan kerap kesulitan saat bermain tandang. Dengan skuad yang solid dan motivasi tinggi, Arsenal diyakini tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. 3 poin dari laga ini sangat krusial, bukan hanya untuk posisi di klasmen, tetapi juga untuk menjaga momentum di awal musim. Konsistensi menjadi kunci, apalagi persaingan di papan atas dipastikan akan semakin ketat di pekan-pekan berikutnya. Setelah gagal merebut gelar musim lalu, Arsenal tampak sangat serius di musim ini. Kemenangan atas Nottingham Forest bisa menjadi pernyataan tegas bahwa mereka siap bersaing hingga akhir musim. Meski Arsenal berpeluang naik ke puncak klasmen dengan lawan yang relatif ringan pekan ini, Arsenal juga menandai perubahan besar di skuad mereka soal posisi. Salah satunya lewat kehadiran Victor Gyökeres di lini depan. Arsenal kembali mencuri perhatian setelah aktivitas besar mereka di bursa transfer musim panas. Klub asal London Utara itu berani menggelontorkan dana besar demi memperkuat skuadnya. Salah satu rekrutan yang paling banyak dibicarakan adalah Victor Gyökeres. Penyerang asal Swedia itu dipercaya mampu memberi warna baru pada lini depan Arsenal. Meski begitu, awal perjalanannya tidak sepenuhnya mulus. Gyökeres sempat tampil impresif di laga kandang, namun kesulitan saat menghadapi pertahanan elit di laga tandang. Gaël Clichy, mantan bek kiri Arsenal, turut memberi pandangan soal transfer tersebut. Ia menilai Gyökeres bisa menjadi simbol perubahan wajah Arsenal dengan pendekatan berbeda. Selama ini, Arsenal identik dengan sepak bola kombinasi dan pergerakan cepat antar pemain. Kehadiran Gyökeres membuat gaya menyerang mereka lebih langsung dan terfokus pada penyerang tengah. Gaël menilai perubahan itu justru memberi dimensi baru. Arsenal kini berani mendapatkan pemain sayap sebagai penyedia umpan yang lebih sering mengirim bola langsung ke kotak penalti. Gaël menyebut bahwa Gyökeres akan mampu beradaptasi, meskipun mungkin bukan tipe pemain yang paling diinginkan para fans. Namun, ia menyadari para pendukung akan tetap menyambutnya dengan antusias dan berharap banyak darinya sejak awal musim. Ia juga mengungkapkan bahwa menurutnya Gyökeres bukanlah tipikal pemain yang bisa digunakan Arsenal dalam skema permainan kombinasi. Seseorang seperti Isak dinilai lebih sesuai, tapi Gyökeres diyakini bisa menambah elemen baru yang belum dimiliki tim. Namun, Alexander Isak sejak lama dianggap cocok dengan filosofi Arsenal. Ya, harga selangit membuat klub memilih opsi lain dengan mendatangkan Gyökeres. Kini, situasinya semakin menarik karena Isak justru bergabung dengan Liverpool. Kehadirannya bisa menjadi ancaman langsung bagi ambisi Arsenal menantang gelar juara. Namun, menurutnya tambahan seperti Madueke dan Eze membuat kehadiran Gyökeres terasa tepat, terutama karena ia selalu berada di dalam kotak penalti. Meski mencatat rekor fantastis 54 gol dalam 52 laga di Sporting CP, Gyökeres menghadapi tantangan baru di Premier League. Para bek tangguh seperti Virgil van Dijk atau Matthijs de Ligt menjadi lawan berat yang tak mudah ditembus.
Gal menyatakan bahwa proses adaptasi ini tidaklah mudah. Tidak semua pertandingan akan berjalan mulus, terutama saat menghadapi tim besar. Ketika melihat pemain yang mereka datangkan, jelas mereka ingin memanfaatkan lini sayap, menciptakan situasi 1 lawan 1, dan cepat mengirim bola ke kotak penalti. Saya rasa kita akan melihat Arsenal baru, Arsenal yang lebih mengarah ke situasi itu. Apakah ini akan selalu berhasil? Saya tidak tahu, ujar Gael Clichy. Sementara itu, transformasi Arsenal tak hanya terlihat di lini depan dengan hadirnya Victor Gyökeres. Di lini belakang, mereka juga bergerak menjaga kekuatan, salah satunya dengan berita William Saliba. Perlu diketahui, Real Madrid kembali mengguncang bursa transfer dengan rencana perombakan besar di lini pertahanan. Setelah mengeluarkan dana 120 juta euro pada musim panas lalu, Los Blancos dikabarkan masih belum puas. Kali ini, salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah bek andalan Arsenal, William Saliba. Pemain berusia 24 tahun itu disebut memiliki kualitas dan kematangan di atas rata-rata untuk pemain seusianya. Performanya yang konsisten bersama Arsenal dan timnas Prancis membuatnya menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa, termasuk Real Madrid. Mengetahui ketertarikan klub raksasa Spanyol itu, Arsenal bergerak cepat. Mengutip laporan dari Foot Mercato, Direktur Olahraga Arsenal Andrea Berta telah menyiapkan tawaran kontrak baru berdurasi 5 tahun untuk Saliba. Hingga kini, proses negosiasi masih berlangsung dan belum mencapai kesepakatan akhir. Bagi Arsenal, mempertahankan Saliba menjadi prioritas utama. Ia dianggap sebagai fondasi pertahanan jangka panjang dalam proyek jangka panjang Mikel Arteta. Kehadirannya memberi stabilitas di lini belakang dan menjadi sosok tak tergantikan dalam beberapa musim terakhir. Kabar baik datang langsung dari sang pemain. Dalam wawancara dengan kanal resmi klub, Saliba menyatakan keinginannya untuk tetap bertahan di Emirates Stadium. Saya ingin bertahan di Arsenal, semoga perpanjangan kontrak bisa segera terrealisasi, ujarnya. Pernyataan Saliba ini memberikan ketenangan bagi Arsenal. Namun, The Gunners tetap harus waspada. Real Madrid dikenal sebagai klub yang tidak ragu mengambil langkah agresif jika melihat celah. Jika negosiasi berjalan lambat, bukan tidak mungkin Madrid akan mencoba merekrut Saliba pada jendela transfer berikutnya. Meski baru berusia 24 tahun, Saliba telah menempuh perjalanan karir yang matang, mulai dari AS Bondy, Montfermeil, Saint Etienne, Nice, hingga Marseille. Pengalamannya itu menjadikannya sebagai salah satu bek muda terbaik di dunia saat ini, dan Arsenal tentu tak ingin kehilangannya.